Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan. Perintah ini muncul pasca isu matahari kembar menggelinding menyusul pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Apakah ini kode Presiden Prabowo kepada menterinya untuk lebih patuh? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Rifana. Saya mau ke Mas Yoga terlebih dahulu ya. Mas Yoga, Presiden Prabowo meminta para menterinya merapatkan barisan pasca isu matahari kembar. Apakah arahan ini imbas pertemuan sejumlah menteri yang salah satunya adalah kader PAN ya, sowan ke Pak Jokowi di Solo? Dua isu itu tidak ada hubungannya, Nana. Yang pertama, yang di Solo dengan istilah matahari kembar itu sesuatu yang dilebih-lebihkan. Karena ini masih dalam sawalan Idul Fitri, beberapa menteri yang dulu di kabinet Pak Jokowi bersilaturahmi bersama dengan keluarga, kemudian berbicara dalam kerangka nilai kemanusiaan dalam sawalan. Dan yang kedua, ketika Pak Prabowo melakukan komunikasi dengan Pak Muhaimin untuk merapatkan barisan, saya rasa konteksnya bukan itu. Jadi kalau kemudian dikait-kaitkan, itu menurut saya tidak ada kaitannya. Karena saat ini Kabinet Merah Putih itu solid, tetap mengembangkan nilai kebersamaan, fokus pada program pengembangan Astacita Presiden Prabowo, dan terus untuk melayani rakyat. Jadi kalau kemudian ada isu politik matahari kembar, merapatkan barisan, memang barisan kita memang sudah rapat, nah gitu. Soft kita itu tertib tunduk patuh kepada Presiden. Jadi hanya ada satu matahari, yaitu Presiden Prabowo yang terpilih menjadi presiden secara konstitusional dalam Pilpres 2024. Oke, kalau menurut Mas Yoga nggak ada kaitannya begitu ya antara isu matahari kembar dengan perintah Presiden untuk merapatkan barisan. Tapi saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, Anda melihat perintah merapatkan barisan ini ada kaitannya atau tidak ya dengan pertemuan para menteri dengan Pak Jokowi di Solo? Beberapa waktu lalu Pak Prabowo, saya kira di depan para menteri kan secara langsung mengingatkan supaya memperbaiki pola komunikasi dan pola komunikasi kepada publik kan, baik komunikasi itu yang sifatnya kebijakan maupun bersifat isu. Jadi dan kemudian Pak Prabowo juga menekankan bahwa dialah yang paling bertanggung jawab kira-kira kan soal komunikasi, termasuk soal komunikasi ini kan. Nah, jadi menurut saya pesan yang secara khusus lewat telepon disampaikan itu untuk merapatkan barisan itu, pertama adalah saya membacanya begini. Pertama itu adalah cara Presiden Prabowo berkomunikasi secara tidak langsung kepada publik bahwa beliau memantau langsung isu-isu yang berkembang itu. Termasuk isu. Jadi mungkin bukan soal matahari kembarnya, karena saya sendiri nggak percaya ada matahari kembar itu, tapi isunya, kan isu matahari kembar itu jadi isu, dan kemudian isu itu bisa jadi tidak produktif. Nah, isu matahari kembar itu, dalam pandangan saya, kemungkinan dianalisis oleh Pak Prabowo dan timnya dikarenakan adanya kesalahan komunikasi dari sejumlah menterinya ya, dari menteri-menteri yang ke rumah Pak Jokowi itu. Sebetulnya kan sekali lagi kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh timnya Pak Prabowo kan tidak ada masalah bersilaturahmi, lebaran itu kan nggak masalah. Yang salah adalah tapi yang jadi masalah pernyataannya Pak Jokowi masih bosnya itu. Bukan soal Pak Prabowo terganggu dengan pernyataan itu saya kira, tapi persoalan bahwa itu menimbulkan tafsiran di publik, di kalangan publik. Betul. Iya kan? Ya, betul. Jadi itu masalahnya. Bayangkan di tengah upaya Presiden, upaya pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasinya, malah ini membuat kesalahan. Ya. Muncul lagi istilah dalam bahasa Inggris political gaffe ya, atau slip of tongue boleh begitu. Artinya menteri-menteri ini sekali lagi perlu diingatkan bahwa mereka harus fokus pada komunikasi publik dan komunikasi isu-isu yang lebih produktif, tidak malah membuat kesalahan. Itu saya kira dua hal itu yang saya baca. Jadi pertama itu soal
bahwa Prabowo menunjukkan kepada publik bahwa dia berkomunikasi secara tidak langsung dalam hal ini kepada publik lewat Muhaimin Iskandar. Kemudian yang kedua sekaligus juga mengingatkan para menterinya bahwa tugas mereka itu untuk sekali lagi jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu hanya gara-gara slip of tongue atau salah ucap gitu. Mas Yoga, para menteri ini sejumlah menteri yang menyampaikan pernyataan bahwa Pak Jokowi masih bosnya ini merasa tidak bahwa Presiden sedang menegur mereka soal pola komunikasi itu? Ya memang namanya pejabat negara tidak boleh salah ucap, Nana. Kemudian kalau kemudian ada tafsiran-tafsiran yang menimbulkan multi tafsir, kontroversi, ya sebaiknya dihindari. Jadi intinya bahwa dalam perspektif konsolidasi Kabinet Merah Putih sekarang ini, kita semuanya fokus pada pekerjaan kita di kementerian dan lembaga masing-masing. Kalau kemudian ada pesan dari Pak Presiden Prabowo untuk merapatkan barisan, ya seluruh Menko, ke seluruh menteri juga sudah merapatkan barisan. Jadi apakah kemudian itu ditafsirkan bahwa kita di kabinet itu tidak kompak? Itu yang menjadi masalah. Itu tidak benar. Kita semuanya di Kabinet Merah Putih ini kompak, solid. Proses untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program itu sampai sekarang itu berjalan dengan baik. Mas Yoga, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono adalah Wakil Ketua Umum PAN. Ada teguran nggak terhadap Pak Trenggono ini? Menyebut Pak Jokowi sebagai bosnya. Ya pernah kita tanyakan, itu memang sekedar bercanda saja. Tetapi saya rasa perlu saya tegaskan di sini bahwa menteri-menteri di Partai Amanat Nasional tegak lurus dengan Presiden konstitusional yang terpilih di dalam Pilpres 2024, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan di pemilu 2029 nanti kita juga akan tetap bersama dengan Pak Prabowo. Oke, tahan dulu. Mas Jayadi, perintah merapatkan barisan ini semacam kode, tadi Anda sudah menyampaikan ya, kode atau sinyal Presiden kepada para menterinya agar lebih patuh nggak? Mungkin bukan lebih patuh, saya kira. Saya belum melihat, ya artinya soal kehati-hatian, karena bagaimanapun masalah-masalah substantif bangsa kan cukup berat ya. Ekonomi lagi lesu, ya kan? Iya, betul. Ada ancaman lagi soal internasional dari sisi politik maupun ekonomi. Nah, jadi memang saya kira itu juga bisa dimaknai sebagai bahwa para menteri harus fokus pada, kan komunikasi itu ada dua, Mbak Nana. Satu komunikasi kebijakan kan. Yang kedua adalah komunikasi terkait dengan isu-isu gitu. Nah, terhadap kebijakan, jadi para menteri itu sebaiknya fokus pada mengkomunikasikan dia bikin apa nih kebijakan-kebijakannya dari sisi di sektor masing-masing. Yang kedua adalah isu-isu yang berkembang itu harus ditanggapi oleh para kabinet termasuk menteri dengan cara tidak reaktif. Nah, dua itu aja kan sudah tugas yang cukup berat itu. Buktinya selama hampir 6 bulan terakhir itu kan agak babak belur kan. Kalau kita perhatikan kemungkinan itu kan approval rating presiden mungkin sudah mulai turun, tidak lagi 81 seperti Januari gitu kan. Dan itu kan perlu diperbaiki. Nah, dua hal itu aja udah berat. Apalagi kemudian menterinya bikin isu sendiri gitu kan. Munculnya isu matahari kembar itu antara lain kan karena orang menafsirkan, saya berkunjung ke Pak Jokowi, mantan bos saya, nggak masalah situ kan, mantan bos, terus sambil bercanda misalnya Pak Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dan masih bos saya. Saya kira saya paham, banyak orang paham bahwa itu bercanda, tetapi Pak Prabowo juga pasti paham, tapi kemudian kan publik kan nggak gitu, publik kemudian melihat termasuk media kemudian mencoba mencari sebenarnya candaan beneran atau candaan yang menjadi multitafsir begitu ya di publik. Begitu. Dan itu kan tidak produktif, saya kira. Baik. Mas Yoga ya. Nah, di tengah isu matahari kembar yang tidak produktif ini, Ketua Umum Anda, Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan mendukung kembali Presiden maju di 2029, tetapi untuk cawapresnya akan dibicarakan kembali. Nah, ini apakah PAN sudah mulai keluar dari barisan nih, Mas Yoga? Tidak keluar dari barisan, tetap kita
berkomitmen untuk mensukseskan Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih sampai habis masa baktinya. Nah, PAN kemudian jauh-jauh hari telah menentukan agar apa? Agar proses-proses politik itu ke depan dalam rangka untuk pembangunan nasional tidak terganggu dengan proses calon pemilihan presiden. Intinya di situ. Terus kemudian yang kedua, ada kepastian dari sebagian partai politik yang lolos di parliamentary threshold agar apa? Agar kita sebagai anggota Kabinet Merah Putih fokus pada pekerjaan dalam rangka untuk merealisasikan visi misi presiden. Tapi kan soal cawapres ini loh, yang kemudian memantik perdebatan juga di publik. Kalau soal cawapres ya nanti dulu gitu kan, yang namanya cawapres itu kan ditentukan oleh kesiapan teknis, moral, spiritual, dan itu ada chemistry dengan calon presiden. Jadi oleh karena itu setiap calon wapres, nah itu kadang-kadang ditentukan pada saat last minute. Dari sejarah itu menunjukkan seperti itu. Makanya bagi Partai Amanat Nasional, kita tidak fokus ke situ. Kita fokus bekerja sebagai anggota Kabinet Merah Putih untuk serius fokus dan yang kedua memperbesar Partai Amanat Nasional. Oke, Mas Jayadi terakhir ya, singkat saja karena kita udah mau masuk azan maghrib nih. Apakah ini sinyal PAN mulai keluar barisan ya dengan melihat peluang 2029? Ya kalau yang dimaksud dalam barisan kan masih dalam barisan koalisi Pak Prabowo kan? Oh, oke. Nah, kalau meskipun nanti cawapresnya mungkin bisa berbeda ya. Kan pimpinan koalisi bukan Mas Gibran, pimpinan koalisi kan Pak Prabowo. Oke. Jadi kalau nanti Pak Prabowo maju lagi seperti diusulkan oleh PAN, partai-partai itu kan target paling tingginya jadi wapres. Iya kan? Jadi wajar saya kira kalau partai-partai kemudian punya tawaran tertinggi itu, punya ambisi tertinggi untuk menjadi wapres Pak Prabowo gitu. Dan saya kira itu fair, game yang fair aja kalau partai-partai untuk itu. Karena itu masing-masing partai termasuk Mas Gibran sendiri harus membuktikan dialah atau mereka lah yang paling pantas nanti mendampingi Pak Prabowo kalau nanti Pak Prabowo maju. Saya kira itu. Mas Jayadi, nggak terlalu pagi ya menyampaikan itu ya? Di tengah pemerintah sedang fokus untuk menghadapi tantangan geopolitik dan juga ekonomi. 5 tahun itu terlalu singkat, Pak Nana, untuk persiapan politik. Oke, jadi udah tepat lah ya, nggak terlalu pagi ya kalau menurut Mas Jayadi ya? Ya asal jangan untuk membuktikan, mereka harus buktikan mereka kerja baik kan. Nah untuk kerja yang baik itu kalau anggota koalisi prinsipnya governing is campaigning prinsipnya. Jadi supaya dia misalnya PAN nih, supaya calonnya pantas jadi wakil Pak Prabowo nanti atau jadi salah satu calon wakil, maka PAN menteri-menterinya harus perform dengan sangat positif di sektornya masing-masing, saya kira. Oke, kita lihat dinamikanya seperti apa. Pemerintah harus fokus dulu nih menghadapi perang dagang tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi urusan politik mungkin bisa dikesampingkan dulu ya. Terlalu pagi membicarakan pemilu 2029. Belanda masih jauh nih. Ya Mas Yoga, kita akan lihat nanti konstelasi politiknya seperti apa, tapi Kabinet Merah Putih harus fokus dulu menghadapi tantangan geopolitik dan juga ekonomi. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum PAN, Mas Viva Yoga, dan juga Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Saya selalu Mas Yoga dan juga Mas Jayadi. Terima kasih, Nana. Mas.